Ini sayangnya juga anjlok seperti dengan pertumbuhan populasi di China nih yang anjlok ke level terendah sejak awal 1960-an. Meskipun negara ini telah membatalkan kebijakan satu anak pada 2015 untuk mendorong lebih banyak kelahiran dan mencegah ancaman krisis demografi. Biro Statistik China melaporkan populasi China tumbuh menjadi 1,411 miliar dalam 10 tahun terakhir hingga tahun 2020. Ini berarti ada kenaikan populasi 5,38% atau kenaikan tahunan rata-rata 0,53%. Angka ini turun dari 0,57% yang dilaporkan dari tahun 2000 hingga 2010. Data ini juga memperlihatkan China menghindari ancaman puncak populasi, tapi di sisi lain tidak mampu memenuhi target pertumbuhan populasi untuk mencapai 1,42 miliar orang pada tahun 2020. Sementara itu, komposisi warga berusia di atas 65 tahun naik dari 8,9% di 2010 menjadi 13,5% di 2020. Laporan ini menyoroti populasi China yang menua dengan cepat. Dan komposisi anak-anak hanya tumbuh 1,35%, serta populasi pekerja tetap stabil. Biro Statistik mengungkap ekonomi yang tumbuh pesat membuat perubahan sosial di mana jumlah perempuan usia subur terus menurun dan kian banyak begitu ya penundaan melahirkan dan biaya pengasuhan anak terus naik. Ya, kalau kita lihat memang dari data sejak 2015 begitu ya, otoritas China memang mulai membatalkan di mana memang ada kebijakan satu anak yang telah berusia puluhan tahun begitu dan mengizinkan orang untuk memiliki 2 anak. Tapi di sini memang perubahan kebijakan ini nggak ngaruh-ngaruh amat juga gitu karena memang buktinya kelahiran terus ngedrop hingga angka kelahiran ambles sebanyak 15% pada tahun 2020 dan juga menjadi penurunan selama 4 tahun beruntun. Bahkan pada awal tahun ini juga para peneliti dari People's Bank of China menerbitkan makalah yang menekankan pentingnya penghapusan penuh kebijakan pembatasan persalinan. Jadi nggak usah dibatasin jumlah anak yang dilahirkan dengan angka tertentu. Dan Bank Sentral China pun mengingatkan bila populasi yang menua di China ini akan menempatkan negaranya pada kerugian ekonomi sehingga bisa kalah bersaing dengan Amerika Serikat dan India. Iya, dan berarti ini raksasa ekonomi China sedang terancam produktivitas yang rendah ya karena jumlah populasi usia muda dan pekerjanya ini kalah dari populasi usia tuanya. Ini artinya pendapatan negara dari pajak penghasilan bisa minim, lalu lebih sedikit nih konsumen di masa depan, sementara biaya tunjangan bagi kalangan tua ini terus mengalir. Keinginan memiliki anak ini juga merendas, seperti yang kita pernah bahas juga di CNBC ya, bagaimana kaum jomblo ini bisa bikin ekonomi negara loyo. Nah, kalau kalian nih pengen punya anak berapa nanti? Saya sih daripada mikirin punya anak lebih baik mikirin konten TikTok berikutnya apa. Betul sekali. Karena informasi berikutnya ini masih terkait dengan TikTok. Ini ramai video di TikTok uang kertas Rp1 yang disangka sebagai uang redenominasi atau uang dengan nominal 0 yang telah dipangkas. Namun dugaan ini dibantah oleh Bank Indonesia dan Peruri selaku otoritas moneter di tanah air. Bank Indonesia menegaskan uang pecahan Rp1 yang viral di media sosial TikTok bukan rupiah sah karena tidak sesuai dengan undang-undang mata uang. Sementara itu Peruri mengungkapkan hanya house note yang hanya digunakan sebagai sampel uang hasil cetakan Peruri. Spesimen digunakan sebagai marketing tools untuk mempromosikan kemampuan perusahaan dalam mencetak fitur security. Dan juga BI merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengeluarkan dan juga mengedarkan uang rupiah yang sah di Indonesia. Namun sampai saat ini Bank Indonesia memastikan tidak pernah mengeluarkan uang dengan pecahan Rp1 tersebut sehingga itu bukan uang rupiah resmi yang bisa digunakan untuk bertransaksi. Iya, jadi ini uangnya cuma uang spesimen saja ya, alias bisa dikoleksi tapi nggak bisa dipakai buat jajan. Jadi jangan langsung nafsu memburu uangnya, karena ternyata ini tidak bisa dipakai untuk transaksi dan ini juga bukan redenominasi. Soalnya redenominasi sendiri ini belum terrealisasi di Indonesia, alias masih sekedar wacana di pemerintah dan juga Bank Indonesia. Lagi pula kalau redenominasi ini mau diterapkan harus dalam kondisi ekonomi yang stabil supaya tidak menimbulkan kepanikan yang nggak perlu. Dan jangan kebalik sama sekarang begitu ya, pemotongan uang dalam kondisi perekonomian yang tidak sehat di mana yang dipotong hanya nilai uangnya jadi 0 tapi di kertasnya tetap banyak. Sementara redenominasi akan menyederhanakan penulisan nilai barang dan jasa yang diikuti pula dengan penyederhanaan penulisan nominal pada uang.
Dan juga kan kalau kita lihat memang sebentar lagi kan sudah mau lebaran nih 2 hari lagi. Dan juga kalau misalnya kita lihat pokoknya juga buat Sobat Cuan untuk selalu perhatikan begitu ya sama uang pecahan yang diterima karena memang bisa membedakan mana yang benar ataupun uang bisa dipakai untuk transaksi dan juga uang yang tidak bisa digunakan untuk transaksi. Nah ini siapa tahu dapat uang yang spesimen kayak Rp1 itu juga dan amit-amit dapat uang jadi malah boncos begitu. Dan juga kalau kita lihat memang di sini kan untuk jelang lebaran ini banyak orang yang menukarkan uang untuk berbagi. Nah ini juga perlu diperhatikan keaslian uangnya dan juga berhati-hati jangan sampai uangnya juga ketukar begitu ya dan juga mendapatkan uang palsu pastinya itu sangat merugikan sekali. Lebih baik makanya kalau ada THR ini ditransfer aja ya lebih Ya, aman begitu. Dan juga transaksinya secara digital aja ya, sudah ada iya, historinya betul dan sekali. terpampang Tidak akan nyata di menularkan layar. COVID-19 Betul juga sekali. begitu dengan tidak menggunakan uang kertas.